Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NIM 01171269, Prodi Hukum Keluarga Islam Sabila. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu permasalahan jarima hudud. Yang pertama, jarima zina dan penuduhan zina. Pengertian zina: zina adalah melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah, baik dilakukan secara sukarela maupun paksaan. Adapun pendapat Syafi'iyah, yaitu zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa adanya syubhat dan menurut tabiat menimbulkan syahwat. Adapun pendapat Malikiyah, yaitu zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia atau wanita yang bukan milik secara disepakati dengan kesengajaan. Adapun unsur-unsur zina, yaitu persetubuhan yang diharamkan. Persetubuhan yang dianggap zina sebagai adalah persetubuhan dalam farji atau kemaluan. Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit, juga dianggap sebagai zina meskipun ada penghalangan zakar dan fajri, selama penghalangnya tipis dan tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. Yaitu kedua, menyetubuhi mayat. Dalam kasus tindak pidana menyetubuhi mayat, ini para ulama juga berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i dan Hambali, bahwa perbuatan tersebut dianggap sebagai zina yang dikenakan hukum had. Dengan demikian pelakunya hanya dikenakan hukum ta'zir. Alasannya bahwa persetubuhan dengan mayat dianggap seperti tidak terjadinya persetubuhan karena organ mayat sudah tidak berfungsi dan menurut kebiasaan hal itu tidak menimbulkan syahwat. Yang ketiga itu menyetubuhi binatang. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa menyetubuhi binatang tidak dianggap sebagai zina, tetapi perbuatan maksiat yang dikenai hukuman ta'zir. Demikian pula apabila itu dilakukan oleh seorang wanita terhadap binatang jantan seperti kera atau anjing. Di kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali ada dua pendapat. Pendapat yang rajih atau kuat sama dengan pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, perbuatan tersebut dianggap sebagai zina dan hukumnya adalah hukuman mati. Persetubuhan dengan adanya syubhat. Adapun yang dimaksud dengan syubhat adalah sesuatu yang menyerupai tetap atau pasti yang tidak ditetap atau pasti. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa syubhat itu adalah suatu peristiwa atau keadaan yang menyebabkan suatu perbuatan berada di antara ketentuan hukum, yaitu dilarang atau tidak. Ketiga itu hukuman jarima zina. Pada permulaan Islam, hukum untuk pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan di badannya maupun dengan dipermalukan. Dasar hukumnya adalah firman saat surah An-Nisa ayat 15-16 yang terjemahannya, dan terhadap para wanita yang mengerjakan suatu perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikan. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Yang keempat itu macam-macam hukuman zina. Yang pertama itu hukuman untuk zina gair muhsan.
Yang dimaksud zina ghair muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Untuk hukuman zina ghair muhsan ini ada dua macam, yaitu yang pertama hukuman dera, yang kedua apabila jejaka dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera 100 kali. Yang kedua itu hukum untuk zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga atau bersuami istri. Hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada dua macam. Yang pertama itu dera 100 kali dan 2 rajam. B. Jarima pencurian dan perampokan. Pengertian jarima syarika atau pencurian. Syarika adalah bentuk masdar dari kata saraka yasriku saraka, dan secara etimologis berarti mengambil harta milik seorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Yang kedua itu pengertian perampokan atau hirabah. Jarima hirabah adalah jarima gangguan keamanan di jalan umum. Secara etimologis hirabah berarti memotong jalan. Menurut Hajian Darzuli, perbedaan antara pencuri atau pembegalan terletak pada teknik pengambilan harta. Yang ketiga, unsur-unsur hirabah dan hukumnya. Unsur-unsur hirabah itu adalah dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara transparan serta adanya unsur-unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Mungkin hanya itu persentase dari saya. Apabila lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.